Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi tentang pengalaman aku selama aku hamil di trimester kedua. Sebelum aku lanjut videonya, aku mau flashback lagi nih soal video yang kemarin aku udah sharing tentang pengalaman di trimester pertama. Nah, di sini aku mau ngingetin ke kalian lagi hal yang harus kita lakukan itu yang pertama, kita harus mencatat haid terakhir kita setiap bulannya itu kapan. Nah, bagi kalian yang memang malas banget untuk mencatat, kalian bisa download aplikasi yang ada di Play Store. Namanya ini aplikasi kalender saya. Nah, di situ kalian nggak perlu mencatat lagi kapan haid terakhir kalian. Nah, aplikasi kalender saya ini tuh bagus banget buat kalian yang memang pelupa untuk mencatat kapan haid terakhir kalian. Kenapa kita perlu banget untuk mencatat yang namanya haid terakhir kita? Nah, pada saat kita menikah nanti, terus kemudian kita hamil, nah, terus seandainya kita pergi periksa ya kan di dokter ataupun di bidan, itu hal pertama yang bakalan ditanyain itu kapan haid terakhirnya kita. Dari haid terakhirnya kita itu bakalan ditahu kapan usia kehamilan kita sekarang ini. Nah, dari haid terakhir itu juga kita bakalan tahu hari perkiraan lahirnya kita ini kapan. Jadi penting banget kan bagi kita seorang perempuan gitu yang memang tiap bulannya itu harus banget mencatat kapan haid terakhirnya kita. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu sharing pengalaman tentang kehamilan aku selama aku di trimester kedua. Untuk kehamilan di trimester kedua ini, itu kehamilannya dimulai dari umur 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan alhamdulillah banget, kehamilan aku sekarang ini udah termasuk di akhir trimester kedua, yaitu umur kehamilan aku sekarang itu udah mau masuk 6 bulan. Kira-kira apa aja sih yang aku rasakan selama aku hamil di trimester kedua, dan juga aplikasi apa sih yang biasanya aku sering pakai selama aku hamil? Tonton video ini sampai habis ya, karena bakalan ada informasi-informasi bagi kalian para calon-calon ibu muda nantinya seputar tentang kehamilan. Nah, yang aku rasain selama aku hamil di umur kehamilan aku yang 4 bulan ini, itu alhamdulillah banget mual muntahnya itu masih ada, tapi nggak separah di trimester pertama itu, yang mual muntahnya itu masih berlebihan, yang masih susah banget makan. Tapi alhamdulillah di 4 bulan ini mual muntahnya udah sedikit berkurang. Dan alhamdulillah banget untuk jadi kehamilan 4 bulan aku ini, aku udah bisa ngerasain yang namanya ngidam. Walaupun nggak terlalu banyak sih yang aku ngidamkan itu, karena waktu 4 bulan kemarin itu aku sempet ngidam pingin banget es buah gitu ya kan. Tapi ya masih tetap untuk urusan makannya masih sama seperti yang di 3 bulan kemarin ini. Aku masih pilih-pilih ya dalam hal makanan, terutama yang berhubungan sama yang namanya nasi dan juga ikan, itu aku masih belum bisa makan. Nah, jadi aku siasati di sini untuk pengganti nasinya, aku ganti dengan pisang rebus. Alhamdulillah banget, istilahnya perut aku ini masih bisa nerima yang namanya pisang rebus ya kan. Jadi aku pagi, siang, malam itu cuma makan pisang itu 2 biji, ditambah aku bantu dengan minum teh hangat gitu ya kan, dan juga susu. Kalau mau dibilang kesiksa banget ya makannya, nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu, cuma bisa makan pisang rebus selama 4 bulan itu. Ya nikmat nggak nikmat ya harus kita nikmati gitu ya kan, namanya juga kita lagi sementara hamil gitu. Jadi aku menikmatin aja apa yang aku makan gitu ya kan, seenggaknya masih ada yang bisa dimakan daripada aku nggak bisa makan sama sekali gitu.
Dan di usia kehamilan 4 bulan aku itu masih sama seperti di trimester pertama. Aku masih belum bisa kerja apa-apa, aku masih belum bisa beres-beres rumah, aku masih belum bisa masak gitu ya kan. Soalnya masih sensitif sama yang namanya bau-bau tentang masakan. Dan yang lebih parahnya lagi, aku sama sekali nggak bisa cium yang namanya bau masakan ikan, apalagi baunya ikan mentah. Pokoknya yang segala berbau yang namanya ikan itu aku nggak bisa tahan banget, dan itu aku bakalan langsung mual. Selain bau ikan juga, aku tuh nggak bisa banget cium bau yang bau nasi yang sementara dimasak gitu kan. Aku pakai rice cooker ya, jadi kalau seandainya nasinya matang gitu kan pasti ada aromanya gitu ya kan. Nah di situ aku tuh bakalan mual kalau seandainya aku ngirup itu aroma nasi yang udah matang dari rice cooker gitu. Dan tibalah saatnya umur kehamilan aku masuk di 5 bulan. Alhamdulillah banget, mual muntahnya itu udah nggak ada ya, walaupun mualnya masih ada, tapi seenggaknya nggak separah yang kemarin-kemarin gitu. Paling cuma mual sesekali aja kalau seandainya aku lagi nggak pengen makan makanan itu ya kan, itu aku bakalan mual. Tapi kalau seandainya untuk makan makanan yang lain, itu aku nggak bakalan mual sama sekali di umur aku yang udah masuk 5 bulan itu. Pokoknya selama aku hamil di 5 bulan itu aku seneng banget, soalnya aku udah bisa makan dengan enak. Di situ aku udah bisa makan nasi, aku udah bisa makan ikan, ayam, daging, sayur-sayuran. Pokoknya semua yang aku sebelumnya nggak pernah makan selama 4 bulan aku hamil, di 5 bulan itu aku udah bisa makan semuanya. Dan alhamdulillah tuh seneng banget rasanya, kayak istilahnya balas dendam gitu ya kan. Balas dendam atas segala apa yang aku belum pernah makan selama aku hamil. Dan di 5 bulan itu aku kayak orang kalap, kayak orang yang kelaparan banget berbulan-bulan mungkin gak pernah makan, dan di 5 bulan itu porsi makan itu bisa bertambah banget. Perlu kalian tahu juga ya, selama aku hamil dari umur kehamilan 1 bulan sampai dengan 4 bulan itu BB aku turun banget. Sebelum hamil kan aku BB-nya 45 kg. Nah selama aku hamil dari umur kehamilan 1 bulan sampai dengan 4 bulan itu aku ternyata turun 1 kilo menjadi 44 kilo. Ya ampun, saking nggak bisa makan gitu ya kan, jadinya BB aku turun banget, turun drastis banget sekilo. Ya alhamdulillah ya, cuman sekilo, nggak sampai berkilo-kilo gitu turunnya. Dan tibalah saatnya aku pergi USG itu, dan aku timbang di situ. Ya Allah, aku seneng banget, soalnya di situ aku bisa naik BB aku jadi 48 kilo ya kan. Dari 44 kilo akhirnya naiklah ke 48 kilo. Bayangin coba berapa kilo aku naiknya. Dan di situ aku bersyukur banget. Aku kalau setiap kali makan itu happy ya kan, soalnya kayak berasa ya Allah enak banget makanan ini gitu. Karena memang selama beberapa bulan kemarin kan aku susah banget makan. Jadi pas sekalinya makan di umur kehamilan aku yang 5 bulan itu udah ya Allah, mungkin suami aku tuh sampai heran banget, soalnya aku kan kalau makan tuh nggak pernah selahap itu. Jadi pas di umur 5 bulan itu aku makannya tuh lahap banget, banyak banget, bahkan bisa sampai nambah 2 piring, 3 piring. Ya walaupun porsinya masih sedikit gitu ya kan, belum porsi yang semestinya gitu, tapi alhamdulillah gitu bisa nambah sampai 2 piring, 3 piring. Dan segala makanan bisa masuk gitu ya. Alhamdulillah banget, pokoknya di 5 bulan itu aku kayak merdeka banget soal makanan. Ya sebelum aku lupa, aku mau berbagi informasi ke kalian. Nah di sini aku tuh periksa kehamilan aku itu bukan cuma di 1 tempat, tapi di 2 tempat sekaligus, yaitu pertama di dokter spesialis kandungan untuk pemeriksaan USG-nya, maupun aku juga periksa di bidan yang ada di puskesmas. Nah pada usia kehamilan aku yang sudah 16 minggu ini, aku pergi ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT. Nah, selama aku periksa di puskesmas, aku tuh dapat yang namanya ini, buku kesehatan ibu dan anak, atau biasa disingkat dengan buku KIA. Nah, di sini tuh informasinya lengkap banget, banyak banget, dan sangat membantu ya kan untuk para ibu-ibu muda yang membutuhkan info-info seputar kehamilan. Nah, di sini tuh banyak banget, jadi bisa dibaca karena memang saking tebalnya ya kan bukunya. Dan di sini tuh udah satu paket dengan yang namanya KMS atau kartu menuju sehat. Nah, kalau seandainya bayinya kita udah lahir, ini buku masih bisa kita pakai.
Kan biasanya KMS dengan buku KIA ini kan terpisah. Nah sekarang KMS-nya itu udah gabung sama buku KIA-nya. Jadi bisa dipakai untuk ibu hamil sekaligus ibu yang melahirkan juga, yang punya bayi, itu masih bisa dipakai bukunya. Nah, selain kita dapat juga buku KIA dari puskesmas, kita juga dapat yang namanya stiker perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Nah, kegunaannya di sini tuh bagus banget. Kenapa? Karena di sini sudah tertera ya kan, tertera untuk istilahnya kayak perencanaan persalinannya kita ke depannya itu mau kayak gimana. Misalnya kita mau berencana bersalinnya di mana, terus ditolong oleh bidan kah atau oleh dokter, terus yang mendampingi kita selama kita melahirkan itu siapa, terus transportasi apa yang harus kita siapkan nantinya ketika kita mau menjelang persalinan, dan kira-kira pendonor darah yang pas untuk kita itu siapa. Nah di sini tuh bagus banget informasinya sebagai apa ya, istilahnya kayak perencanaannya kita gitu. Di usia 5 bulan aku hamil ini, itu aku bisa dibilang kewalahan banget. Kenapa? Jadi aku harus nyiapin cemilan gitu, takutnya nanti tengah malam aku lapar lagi. Karena memang di usia kehamilan 5 bulan ini nih, si ibu hamilnya ini jadi cepat lapar gitu ya kan. Jadi ya memang itu kondisi yang harus kita alami gitu ketika kita hamil selama di 5 bulan itu. Terus aku ngerasain yang namanya nyeri punggung, badan pegel-pegel gitu ya kan, karena mungkin memang perubahan dari aku yang memang baru pertama kali hamil gitu ya kan, istilahnya masih beradaptasi dengan segala perubahan aku, seperti perut aku yang semakin membesar, dan juga kadang itu kaki aku tuh kadang kram, terus kalau duduk lama itu cepet sakit gitu ya kan kaki kalau terlalu duduk lama, terlalu berdiri lama gitu. Terus untuk posisi tidurnya juga itu lebih nyamannya itu memang benar-benar tidur miring sebelah kiri itu, karena memang untuk membantu aliran oksigen dari kita menuju ke janin gitu ya kan. Memang kita masih bisa tidur secara terlentang maupun miring ke kanan ya, pokoknya senyaman ibunya ya kan. Tapi memang lebih baik dianjurkan untuk tidur posisi miring ke kiri. Tapi kalau memang capek bisa juga kita tidur terlentang, dan juga bisa juga tidur ke sebelah kanan, tapi dengan waktu yang jangan terlalu lama gitu. Secepatnya kita bisa balik ke posisi ke miring sebelah kiri. Terus di 5 bulan itu tuh aku ngerasain kayak ngap banget, perut aku kayak sesak banget. Ya mungkin karena rahim yang semakin membesar, perut yang semakin membesar, sehingga menekan organ dalam bagian atasnya kita gitu ya kan. Jadi itu yang mungkin membuat kita menjadi sesak gitu. Dan gak jarang juga aku tuh bisa ngalamin yang namanya insomnia alias sulit tidur di malam hari gitu. Jadi selama hamil itu hormon kehamilan aku kan itu lagi banyak-banyaknya gitu ya kan, dari umur kehamilan 1 bulan sampai dengan sekarang juga gitu. Jadi di umur kehamilan aku yang 1 bulan itu banyak banget yang namanya jerawat di seluruh muka, itu banyak banget karena memang aku juga kan istilahnya males banget cuci muka selama hamil, karena memang bawaannya tuh pengen tidur terus, nggak mau ngapa-ngapain apalagi cuci muka gitu ya kan. Jadi bener-bener selama hamil tuh muka aku tuh kusem banget, banyak jerawat, jadi nggak terawat. Nah aku baru bisa ngerawat diri aku sendiri, baru bisa ngerawat wajah aku sendiri itu waktu usia hamil aku masuk di 4 bulan itu. Nah di situ aku udah ngerasain yang namanya enak banget ngerawat diri, enak banget ngerawat muka aku gitu ya kan, udah rajin cuci muka. Dan alhamdulillah banget di 5 bulan aku umur kehamilan ini sampai dengan sekarang mau memasuki 6 bulan itu wajah aku udah lumayan enak dilihat gitu ya kan, udah nggak sedekil, sejerawat, sekusam dulu waktu aku pertama kali hamil, tapi ya masih bisa dilihat gitu ya kan bekas-bekasnya gitu, lumayan banyak juga gitu. Tapi alhamdulillah untuk ngerawat diri aku, untuk ngerawat muka aku tuh udah kembali normal gitu seperti sedia kala. Nah kira-kira aplikasi apa aja sih yang aku pakai selama aku hamil? Aku pakai aplikasi selama aku hamil ini itu banyak banget, dan itu tersedia juga di Play Store, seperti contohnya Teman Bumil, terus Halo Bumil, Diary Bunda, The Asian Parent, dan masih banyak lainnya. Kok kenapa sih nggak mau pakai satu aplikasi aja gitu? Ya karena memang kita itu kalau ingin mendapatkan informasi seputar kehamilan itu tidak cukup dengan satu sumber saja. Lebih bagusnya lagi kalau kita mendapatkan sumber informasi atau sumber pengetahuan yang lain di aplikasi yang lain gitu ya kan. Jangan sampai di aplikasi yang satu ini mungkin kurang gitu informasinya, tapi kemudian kita bisa tahu lagi informasi tambahan di
aplikasi yang satunya lagi. Nah, itu menurut aku penting banget gitu ya kan, kalau kita mendapatkan informasi lebih dari aplikasi yang kita install sendiri gitu ya. Ya, mumpung aplikasinya gratis dan juga memang tersedia di Play Store, ya kenapa kita nggak pakai gitu ya kan. Dan aplikasi ini tuh sangat membantu aku banget. Kenapa? Karena memang setiap harinya itu ada aja informasi-informasi yang masuk di HP gitu ya kan. Misalnya perkembangan janin aku di minggu ini itu kayak gimana, di bulan ini kayak gimana, terus perubahan apa aja yang kita alami di misalnya di 5 bulan ini atau enggak di minggu yang keberapa, itu perubahan apa aja yang kita alami. Jadi di situ kita tahu gitu ya. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang aku sebut tadi itu kalian bisa download semuanya di Play Store, dan semoga bisa membantu kalian lebih banyak menambahkan ilmu seputar kehamilan. Tapi jangan lupa juga ya, setiap bulan kalian harus kontrol kehamilan kalian. Jangan sampai kalian gak pernah kontrol nih, atau melewatkan 1 bulannya untuk gak kontrol. Nah, fungsinya dari kontrol kehamilan itu sendiri supaya kita tahu perkembangan janinnya kita ini sejauh mana, apakah dia memang berkembang dengan baik di dalam itu ya kan. Nah, itu tadi sharing pengalaman aku seputar kehamilan aku di trimester kedua ini, yang hitungannya dari 4 bulan sampai dengan 6 bulan. Nah, nanti aku bakalan sharing lagi pengalaman aku ketika aku udah memasuki kehamilan aku di trimester ketiga. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, kemudian like dan komen di bawah. Bagusnya aku bikin ide konten seperti apa. Kalian bisa DM maupun komen di bawah, ataupun kalian bisa kirim via email. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!